Tak sempat nak post kan. Kenapa? Sebab you're using the iPad kan dari tadi. Tak, I It's actually not was full. charging tapi I forgot to on. It's not full, right? Yeah. That's why. That's the reason why. Ambil balik. Aduh, Masya Allah. Ni. Tak balik. Sekejap, I rasa tak ada news. Baik. Mana dia? Masa ni? Ni. Nadia tadi. Mana Nadia? Mana lagi? Baik. Mana dia? Okay, tak apa. Type. Hilang. Hampir. Assalamualaikum. Minta maaf lah terputus. Bukanlah terputus. Gara-gara baterinya. Ya Allah, ya Tuhanku. Potong steam betul. Tengah dengar sedap. Habib bercerita. Habib. Mana Habib, ada lagi tak? It's not. It's macam Ahmad something. Sekejap. 1 minute. Dah lah tu tau. Oh, ya? Boleh tak minta tolong siapa-siapa untuk type? Masuk dulu. Tengok. Ni. Okay. Ni Ahmad Al-Habsyi. Tak dia pula nama dia. Tak ada dek. Ahmad. Minta maaf. Sekejap. Tak apa, letak dulu. Ni tak jumpa nama dia. Sekejap dia masuk. Yang lain dah. Mana dak ni? Nak type tapi tak dapat. Apa yang tak ada ni? Bukan tu. Kenapa tak masukkan tu dulu? Ya, I dari tadi tekan. Cuma message. Cuma try. Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf lah. Ya Allah. Masa itulah dia nak padam. Tengah seronok bercerita. Kan? Tengah chat Sakit benar. Sakit betul hati ni. Sekejap ya. Cuba type. Tengah nak cari balik. Cuba DM sekejap. Tadi. Okey, kita boleh masuk balik semua. Inilah. Ini bukan dia, Mama. Ini orang type dia, Mama. Mama kena tulis kat sini nama dia. Mana Dai? Ahmad Al-Habsyi tu. Tapi type Al-Habsyi. Ni Mama Irma pakai phone mana? Ke tengah charge? Ni pakai phone Mama. Tak cat sangat lah. Tak apa, ni ada 40% lagi. 40% nanti habis. Tu hadir. Yang tak ada tadi tu yang iPad tu. iPad tu mana Syed? Sekejap, aduh ya Allah. Tengok ni. Masya Allah. Dah invite dah. Tu tadi dah masuk. Dah masuk dah. Habib.
Mana? Okey, jumpa. Hadir. Okay. Saya. Mohon Assalamualaikum. maaf Habib, mohon maaf. Habis bateri iPad-nya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi hari ini amalnya Umi banyak sekali, berkah. Umi, kabar baik bagi semua yang sudah mengikuti live ini. Imam Asy-Syafi'i pernah menitipkan pesan, Man la yuhibbul ilma fala khairan fihi. Siapa yang tidak menyukai majelis ilmu, maka dipastikan tidak akan ada kebaikan dalam hidupnya. Jadi siapa yang ingin jadi orang baik atau mendapatkan kebaikan, harus menyenangi majelis-majelis ilmu, harus bersahabat dengan para ulama, harus mencintai para ulama, maka insya Allah banyak kebaikan yang akan dihadirkan. Jadi salam kenal dulu, salam cinta, salam hormat, salam ukhuwah untuk semua yang sedang menyaksikan ini. Mudah-mudahan ini jadi asbab kita bertambah usia, bertambah keberkahan kita, bertambah semua kebaikan kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ada bersama kita nonton ni kebanyakannya Habib adalah fan-fannya Dai Said. Oh iya, Masya Allah. Adalah. Mana ada? Di Malaysia banyak tuh yang ngefan. Ya, banyak. Ya, Said banyak ini yang ngefan dia. kalau dulu tampil di TV, ya ratingnya tinggi kalau Said yang tampil. Oh, di Indonesia? Iya, dulu kita itu punya program famous. Ya, 6 tahun Habib dikontrak di sana jadi jurinya. Ya, nah itu pialanya itu. Jadi namanya itu Aksi Asia, ya, tingkat Asia. Saya termasuk yang jadi pemenangnya. Ramai pesertanya, 25 orang. Ya, dari Brunei, dari Singapura, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Timur-Timur, ya. Masya Allah. Insya Allah. Terima kasih Habib kerana sudi. Insya Allah. Umi, jika diizinkan, Habib mau kirim bukunya buat Umi dengan buat Ukhti. Bukunya Nadia. nanti ya dia. Anak Umi ada berapa? Kirim jumlahnya. Habib kirim bukunya. Masya Allah Habib. Ya Allah. Hadiah. Nah, buku itulah, dari buku itu lahirlah film nih. Dan filmnya Alhamdulillah sukses di movie Indonesia. Dan kemarin 2 hari yang lalu ditayangkan kembali oleh stasiun terbesar di Indonesia, RCTI. Untuk yang kelima kalinya ditayangkan. Biasanya satu film itu kalau di rerun, ditayang ulang berkali-kali, itu menunjukkan banyak peminat dan permintaannya. Satu-satunya film dakwah yang 5 kali ditayangkan. Nah, Habib punya rencana kepengen nanti diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Filmnya lucu, ada lucunya, ada sedihnya. Umi kalau nonton film Habib nggak cukup bawa tisu, bawa Kenebo tahu apa untuk mobil? Apa tuh? Ambir. Ya kalau orang cuci mobil. Ember ya? Iya, filmnya sedih. Dan ada 7 film lagi. Rencananya ada 7 film lagi Umi yang akan Habib bikin. Ada judulnya Surat Cinta dari Sumayyah. Kisah nyata semua. Kemudian nanti kapan-kapan bisa syuting di Malaysia, Umi yang cariin lokasinya. Bisa. Jadi dakwah itu tidak hanya, jihad itu tidak hanya pakai otot, tapi harus pakai otak. Jadi kalau mereka bikin musik, kita lawan dengan nasyid. Ya. Kalau mereka bikin film yang tidak bagus, kita lawan dengan film religi, film dakwah. Ya. Jadi kalau Habib, nanti kita bawa aja filmnya itu diputar di Malaysia. Udah diputar di Malaysia belum? Belum. Kemarin itu sempat mau dibeli oleh
salah satu stasiun TV Malaysia, tapi karena kemarin Habib percayakan dengan seseorang, tapi orangnya sepertinya tidak amanah, jadi kita hentikan. Nah, Masya ini bisa Allah. di-follow up dan sangat bisa ditawarkan ke TV-TV Malaysia karena filmnya sangat menyentuh. Filmnya film religi, film agama dan bisa ditonton untuk semua kalangan. Bahkan tidak sedikit ada yang nonton ini orang-orang non-muslim, ya, orang Ya. Cina. Mereka jadi tersentuh, ada yang masuk Islam, Umi. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Nanti Umi coba tonton filmnya, linknya sudah Habib kirim. Nanti master aslinya bisa kita bawa ke seluruh TV yang ada di Malaysia. Nah, film berikutnya bisa Said kita ajak main, Umi juga ikut main. Wah, Said harus diajak main. Dia aja banyak fan. Dia memang saya udah main tuh Habib. Yang pertama sebelum diajak kawin, sebelum diajak main kita ajak nikah dulu. Oh, nikahin dulu ya. Ya, kita. Habib udah bikin film, ada Surga di Rumahmu, lagi ada film apa Habib? Kalau film baru satu. Selain film, Habib biasanya bikin proyek acara yang ditawarkan ke TV-TV. Kayak acara-acara Ramadan. Dulu ada namanya Curcol Al-Habsyi untuk Ramadan. Kemudian lagi ada kurma. Banyak konsep acara yang bisa kita bikin di Malaysia, Umi. Banyak sekali proyek. Bisa. Masya Allah. Malam ini malam yang berkah. Kita bersantai-santai, bikin program bahasa Arab, ketemu sama Habib di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan ada berkat dan rahmatnya yang boleh membawa kepada program-program yang boleh memberi manfaat kepada penonton-penonton di Malaysia khususnya. Dan ada satu tambahan hadiah nanti buat Umi. Buat Umi, buat Said, buat Ukhti. Habib hadiahkan kain kiswah makam Nabi ya. Wow. Masya Allah. Nih, Habib ambilin kiswahnya. Lengkap dengan syahadanya, sertifikatnya. Nanti ini Habib kirim buat Umi ya. Ya. Masya Allah, cantiknya. Wow. Terima kasih Habib. Ya. Ini cantik sekali nih. Tuh. Ya Allah. Cantiknya. Mudah-mudahan jadi awal silaturahim di antara kita. Nanti Habib kirim ke Said aja satu alamat, ya, syahadanya contoh itu. Nanti biar tugasnya Said menghantarkan ke Umi, ya. Boleh. Iya. Nanti selanjutnya kalau Said sudah menghantarkan ke rumah Umi, selanjutnya terserah Umi. Dia Itu rasa ya apa pengetipnya? kadinya. Tinggal kalau Said sudah datang, Umi siapkan penghulunya saja. Iya, ya, kadinya. Ya, benar. Ini syahadanya, nanti ada syahadanya, Mi. Sertifikatnya ya. Nanti Oh. Habib kirim ya. Masya Hadiah. Allah Habib. Hadiah. Ya Allah Tahadu, Habib. tahabu. Ya, salah satu untuk menumbuhkan kecintaan itu harus sering-sering berbagi hadiah. Masya Allah, ya Allah. Semoga dimudahkan rezeki, ya Allah. Masya Allah. Kalau ke Indonesia, Umi, Ukhti, ya Said kabarin Habib, biar Habib jadi pelayannya di sini. Itu Habib. Habib di Jakarta ya? Di Jakarta. Ada keluarga? Ada keluarga Umi? Enggak ada keluarga di Jakarta, tapi saya dulu belajar di sana di IKJ. Jadi saya senang. IKJ dekat sekali dengan tempat Habib.
Oh, tempat Habib di mana? Nggak jauh dari IKJ. IKJ itu tempat ini, tempat orang belajar seni, ya. Benar. Benar. Ya, ya rata-rata yang lulusan dari sana dia jadi sutradara, jadi bergerak di bidang industri film, sinetron, lain sebagainya. Ya, saya kalau ke sana saya ketemu sama Mas Slamet Rahajo, sama Christine Hakim. Iya, itu aktor senior. Iya, saya sering ketemu mereka dan tidur di tempat mereka. Iya, Masya Allah, Christine Hakim terkenal. Iya, ada waktunya saya dulu, waktu saya di sana, saya juga sering main di sanggarnya Pak Teguh Karya. Oh, Pak Teguh, tahu. Iya, iya. Insya Allah Habib, kalau saya ke Indonesia, pasti saya akan ketemu sama Habib. Insya Allah. Insya Allah. Memang ada cadangan mau ke Indonesia, mau ke sanggarnya, bukan sanggar, ke pesantrennya Pak Habib Asegaf. Habib Asegaf siapa? Yang di Surabaya. Oh, Habib ini Rashid. Habib Syekh. Allah, namanya nggak mengingat saya. Habib Syekh. Tapi Habib Syekh Asegaf. Yang nasyid. Bukan nasyid. Bukan nasyid. Habib Taufik Pasuruan. Habib Taufik Pasuruan. Bukan. Allahu Akbar. Nggak ingat lah. Nanti saya bagi tahu namanya. Habib Taufik, ya, biasanya Surabaya. Apa Habib Abdul Qadir? Bukan Abdul Qadir. Habib Taufik, ya udah. Kapan Umi ada masa, kabarin, nanti kita temanin ke sana. Saya akan nonton ya. Saya akan nonton filmnya Habib. Insya Allah Habib. Sebagai silaturahim malam ini. Dan demi untuk kebaikannya message yang mau disampaikan di dalam film itu untuk anak-anak di luar sana. Saya coba usahakan untuk diputarkan di televisinya Malaysia ya. Di special slot. Iya, betul. Dan siapa pemain? Kenapa Umi? Siapa pemainnya Habib? Banyak pemainnya ya. Apa itu? Ada banyak sekali pemainnya. Ada pemain senior, ada pemain juara idolnya. Pemain utamanya juara idol, juara 1 yang laki-lakinya Habib Ajak, Husin. Ya. Oh. Okay. Jadi Baiklah. film itu Umi sebagian juga menceritakan tentang perjuangan orang tua kepada anak-anaknya. Salah satunya Habib masukkan kisah ayah Habib. Jadi kita sebagai anak kadang-kadang tidak sadar bahwa orang tua kita sering berkorban untuk kita. Nah, terkadang orang tua kita lebih menyembunyikan pengorbanannya dan menyuruh anaknya biarkan dia tahu dari mulut orang lain. Habib kasih contoh, Habib dulu belajar di salah satu ulama besar di Palembang. Ya, ketika lagi asyik-asyik belajar, gurunya Habib ini kena penyakit ginjal, Umi. Apa ya ginjal? Bahasa buah pinggang. Mau tidak mau, untuk biar sehat harus ada pendonor ginjal. Dan sementara ketika itu donor ginjal buah pinggang itu mahal. Ya, susah sekali nak cari. Subhanallah, ayahnya Habib dengan sukarela memberikan buah pinggangnya kepada guru Habib secara free. Masya Allah. Dan itu akhirnya dipakai oleh guru Habib sampai 8 tahun setelahnya. Akhirnya Habib terus bisa menuntut ilmu.
Nah, ketika 8 tahun berikutnya, ketika guru Habib akan wafat, Habib pernah dipanggil 4 mata. Lalu guru Habib bertanya, Ahmad, kamu tahu siapa yang mendonorkan buah pinggang kepada saya? Tahu guru, saya punya ayah. Kamu tahu ayahmu kenapa berani mati mendonorkan buah pinggangnya untuk saya? Tahu guru, karena kecintaannya kepada ulama. Betul, tapi ada yang lebih dahsyat dari itu. Di dalam jihadnya menyimpan kecintaan kepada buah hatinya, anaknya. Dia kepengen anaknya bisa menjadi ulama. Ketika saya pancing ayahmu, berapa harga buah pinggang ini harus saya bayar? Ayahmu menjawab sambil menangis, jangan bayar pakai duit. Jangan bayar pakai uang. Kalau pakai uang akan habis. Tolong bayar pakai doa. Setiap kali guru berdoa, selipkan nama anak saya Ahmad, ya biar bisa menjadi guru, menjadi ulama seperti guru. Ternyata kita baru sadar kita bisa sukses, kita bisa hebat, kita bisa segala-galanya. Itu bukan karena kita. Kita bisa mendapatkan ini semua karena dua. Satu, ridhonya Allah yang maha kaya raya. Dua, karena ridho ayah ibu kita. Yang dari kecil mungkin dia sering menangis tanpa kita sadari. Ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Bukankah ridho Allah ada di lisan mereka? Jadi kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah untuk kita sebenarnya sangat dekat dengan kita. Ada di antara bibir orang tua kita. Tapi lagi-lagi kita selalu mencari surga yang jauh, kunci yang jauh, lalu melupakan kunci yang dekat. Nah, itu nanti ada di film. Jadi kalau ada yang ingin menonton filmnya, silakan nanti kita kirim linknya. Oh jangan. Oh jangan, Umi yang garap nanti di Malaysia ya. Selanjutnya ya. Tunggu di televisi. Tunggu debutnya, siap. Nanti Habib bawa masternya, kita terjemahkan bahasa Malaysianya, kita putar di sana. Oh nggak apa-apa, nggak perlu terjemah, Oh, Habib. paham ya? Orang Apa itu? Malaysia bisa mengerti bahasa Indonesia. Orang Indonesia bisa ngerti bahasa Indonesia. Sudah ngerti. Orang film Malaysia kalau diputar di Indonesia, orang Indonesia bilang dia nggak mengerti karena orang Malaysia tuh ngomong cepat. Tetapi kalau film Indonesia putar di Malaysia, orang Malaysia bisa mengerti karena sering sekali film sinetron, film-filmnya diputar di dalam televisi di Malaysia. Sering. Tapi betul, Habib sudah berapa kali belajar bahasa Malaysia memang sulit sekali. Ya, Kenapa? sulit sekali. Kenapa? Karena orang Malaysia cakapnya cepat juga. Benar. Ini ada cerita menarik Umi Said. Waktu Habib umroh, lalu Habib masuk ke salah satu lift menuju ke kamar. Ternyata di dalam lift itu sudah ada jamaah orang Malaysia. Dia lihat Habib, dia tanya pakai bahasa Malaysia. Awak siapa? Saya bilang, saya Al-Habsyi. Awak balik ke mana? Terus Habib tanya dulu, lah awak kat mana baliknya? Dia bilang, saya orang Johor, Johor. Lalu Habib iseng, Habib apa istilahnya? Bergurau. Dia tanya, awak dari mana? Habib tanya balik, awak dulu dari mana? Dia bilang, saya dari Johor. Terus Habib bilang, dia nanya, awak kat mana? Habib bilang, saya dari Lohor. Lohor kat mana? Lohor sebelum asar. Dia ingat Habib orang Malaysia lah. Kiranya. Dia bilang Johor itu seperti zuhur. Johor, Johor. Jadi Habib kerjain dia. Saya ke asar.
Asar ke mana sebelum maghrib? Orang Indonesia kalau mau coba ngomong bahasa Malaysia, pasti dikasih aja di ujung semuanya. Tetapi orang Malaysia nggak ngomong semuanya Ya. bukan nak bagaimana. Nanti kalau orang Indonesia ngomongnya, nama awak siapa? Awak dari Malaysia ke? Semuanya di Tapi sebenarnya kita orang Malaysia nggak ngomong semuanya Oh. Gitu. Umi, Ini ada pertanyaan dari orang-orang Indonesia. Katanya ada beberapa bahasa-bahasa Malaysia itu agak menggelitik, lucu. Kalau di Indonesia itu namanya apa itu? Pasukan darat ya. Angkatan laut. Tentara yang tugasnya di laut. Iya benar. Katanya kalau di Malaysia bahasanya pasukan basah kuyup. Enggak. Oh. Ada yang bilang. Terus kalau di Indonesia, Umi, kalau di Indonesia namanya itu rumah sakit bersalin, tahu ya? Rumah sakit bersalin. Katanya kalau di Malaysia namanya rumah sakit korban laki-laki. Apa betul? Itu joknya Indonesia, saya tahu. Sering joknya. Ya benar. Joknya korban lelaki. Hospital bersalin. Enggak dong. Enggak. Gimana kabar Malaysia, masih lockdown? Masih. Di sana lagi masih dalam kesukarannya. Di sini lagi PPKM. Apa itu, Habib? Kayak apa? PKP. Kita di sini PKPD. Oh. Lagi darurat. Oh. Case lagi naik. Iya. Naik. Nggak bisa keluar. Kalau di Naik Indonesia, Umi, Habib ingat betul itu. Pertama kali corona datang, di Indonesia itu, ya kita merasakan betul, Masya Allah. Besok mau puasa, besok mau Ramadan, semua cikgu-cikgu, semua ustadz-ustadz, semua ulama dikurung di rumah-rumah. Kenapa? Lockdown pertama, jadi besok mau Ramadan, besok mau puasa, semua ulama dikurung di rumah-rumah. Yang menariknya ada murid Habib telepon. Habib, apakah ini tanda-tanda kiamat sudah dekat? Saya tanya, maksud awak apa? Bukankah dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa, setan yang dikurung. Kenapa sekarang ulama yang dikurung? Maksudnya, Habib. Tapi Umi, lewat forum ini ada sesuatu yang ingin Habib sampaikan. Ini sangat penting. Ya. Habib alumni Corona. Oke. Lulusan tahun kemarin. Ada sijil tak? Ada sijil. Ada. Jadi, karena itu Habib berani menjamin dan menyampaikan di forum ini, biar kita tidak terlalu panik dan khawatir. Ya, corona ini bukan jenis taun. Oh, ini konspirasi dunia. Ada yang bermain di belakang ini. Ada sponsornya. Dan saat ini kita harus siapkan diri karena sudah masuk ke dalam situasi di mana perang virus. Perang nuklir sudah kita pernah lalui, sekarang perang virus. Kenapa Habib bisa bicara seperti ini? Satu, ketika pertama kali corona datang, semua para cikgu ulama membuka kitab-kitab ulama-ulama sebelumnya.
Dan di sana diceritakan, kalau ini jenisnya ta'un, insya Allah ketika musim panas tiba, dia akan musnah dengan sendirinya. Dan musim panas ketika itu baru datang 4 bulan lagi. Kita tungguin bulan pertama, kedua, ketiga. Begitu bulan keempat, masih juga tidak hilang. Sampai sekarang. Dari situ kita meyakini ini bukan jenis ta'un. Lalu yang kedua, ketika Habib terkena, itu mengerikan Umi. Habib hampir saja roji'un. Pertama kali Habib terkena itu di atas pesawat. Perjalanan dari satu tempat menuju ke Jakarta, itu perjalanannya memakan waktu 2 jam. Ya, pesawat itu kan kecil ruangannya. Kalau ada yang sudah positif, lalu dia bersin, sirkulasi udaranya berputar-putar di sana saja. Otomatis pasti akan tertular bagi orang-orang yang imunnya sedang turun. Nah, Habib salah satunya. Tapi istri Habib tidak kena, karena imunnya lagi bagus. Nah, ketika Habib kena itu, Habib merasakan beberapa hari setelahnya badan terasa pegal-pegal. Kayak enak betul kalau dipijit. Kemudian hari berikutnya berubah. Penciuman sudah hilang. Nyium minyak wangi, nggak ada baunya. Kemudian hari berikutnya mulai buang air. Ya, hari berikutnya mulai hilang rasa di lidah. Sampai hari yang kesekian, disiksa dengan panas yang tingginya 40 derajat. Oh, tinggi ya. Dan kadang-kadang kita disiksa 6 jam panas, menggigil kepanasan, 6 jamnya lagi menggigil kedinginan. Dan ada satu masa di mana kita disiksa oleh virus ini, dari setengah badan ke atas itu panas, setengah badan ke bawah menggigil seperti es. Kita pikir ini tipes, kita periksa, kemudian ketika diperiksa, dilihat di MRI, MRI ya, ada torak di paru-paru. Lalu diharuskan untuk Habib swab. Ketika di swab, positif COVID. Nah, 1,5 bulan Habib berjuang untuk selamat dari COVID. Habib sudah pada fase di mana puncaknya COVID. Itu puncaknya Umi, kita nggak bisa ngomong satu kata, ba, ta misalnya, itu 1.000 jarum terasa menusuk di dada, sakitnya luar biasa. Ya Allah. Ketika kita bergerak sedikit saja, itu sudah seperti 1.000 jarum menusuk. Napas itu sempit, seperti ikan yang keluar dari habitat airnya. Udah nggak bisa apa-apa, sudah pasrah. Habib sudah lepas semuanya oksigen, sudah mau nulis wasiat, sudah menyerahkan sama Allah. Tapi subhanallah, mungkin karena kekuatan doa dari para jamaah, kemudian kekuatan doa dari orang-orang yang terdekat, kita nggak tahu dari mulut siapa doa itu didengar oleh Allah. Kita nggak tahu dari mulut siapa amin diijabah. Maka jangan pernah malas-malas minta doa dari siapapun. Mungkin dia kecil di hadapan kita, tapi dia besar di hadapan Allah Tuhan kita. Atau mungkin dia miskin, tapi dia kaya di sisi Allah. Atau mungkin dia orang yang jelek di depan kita, tapi sebenarnya dia menawan di sisi Allah. Jangan pernah memandang orang sebelah mata. Kita nggak tahu, mungkin dari amin dia diijabah. Singkat cerita, 1,5 bulan Habib berjuang, alhamdulillah bisa sembuh. Bisa sehat kembali. Dari situ Habib menyimpulkan ini bukan ta'un jenisnya. Karena ta'un dulu pernah terjadi di zaman sahabat. 25.000 lebih sahabat meninggal dunia karena wabah ta'un. Ciri-cirinya ketika pagi terkena, siangnya selesai semuanya, finish. Siang terkena, sorenya, petangnya game over semuanya. Sore petangnya kena, malamnya wassalam semuanya. Tidak ada yang bertahan. Tapi corona ada yang bertahan. Bahkan ada yang bisa hidup. Oke? Dan yang ketiga kesimpulan Habib. Ya,
Bukankah kita sebagai orang muslim harus lebih percaya dengan apapun yang keluar dari lisan Nabi kita? Karena ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulut Nabi pasti wahyu dari Allah. Bukankah Nabi pernah bersabda, di antara kemuliaan kota Madinah itu adalah la yadkhuluhud dajjal wala ta'un. Kota Madinah itu tidak akan bisa ditembus oleh makhluk yang namanya Dajjal. Tidak akan ada satu jenis ta'un pun yang bisa masuk Madinah. Kenapa? Setiap pintunya Allah tugaskan para malaikat membentangkan sayapnya, menjaga kedahsyatan kota Madinah, kemuliaannya. Nah, sejarah membuktikan, ya, corona tembus Madinah. Kita mau percaya orang Barat atau percaya Nabi kita? Jadi sekali lagi, ini bukan jenis ta'un, tapi ini sudah konspirasi dunia. Maka sekali lagi, sebagai orang muslim nggak boleh panik, nggak boleh takut. Takut itu hanya kepada Allah. Takut kepada corona, musyrik kepada Allah. Betul? Karena memang ini tujuan mereka untuk nakut-nakutin kita. Di dalam Al-Quran, Allah sudah pernah kasih bocoran, salah satu senjata yang sering digunakan oleh syaitan dan sekutunya. Siapa sekutunya setan? Orang-orang kafir yang tidak ridho dengan kita. Mereka akan menggunakan teknik menakut-nakuti. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Ya, ditakut-takutin kita, Umi. Dengan segala berita. Orang muslim sekarang berapa banyak di Indonesia dan mungkin di Malaysia, ketika buka television, ketika baca medsos, mereka ketakutan dengan info-info yang dibangun orang-orang barat tentang corona. Tapi mereka nggak pernah takut. 1400 tahun yang lalu Quran bercerita tentang dahsyatnya neraka. Tapi mereka abaikan. Mereka lebih takut tentang berita corona daripada berita yang dibawa Nabi dalam Quran tentang dahsyatnya neraka. Apakah kita nggak malu dengan Allah? Lebih takut dengan kematian corona, tapi nggak takut dengan azab neraka yang 1400 tahun yang lalu sudah Allah catatkan dalam Quran. Jadi, saking terlalu takutnya, kadang-kadang akal sehatnya nggak jalan. Ada kejadian yang viral di Indonesia itu, orang masuk masjid, sholat Jumat bukan pakai masker, pakai helmet. Karena terlalu paranoid, terlalu ketakutan. Padahal Allah sendiri mengingatkan, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kata Allah. Kalau kamu merasa orang beriman, ternyata seolah-olah Quran ingin berkata, kenali dirimu, seberapa besar imanmu. Kalau dalam hatimu masih ada ketakutan dengan mereka, berarti iman kita masih krisis. Jadi kalau orang mukmin yang sejati, dia nggak akan ada rasa takut sedikit pun kepada siapapun, termasuk makhluk yang namanya corona. Karena takutnya itu hanya dia siapkan untuk Allah. Nah, jadi takut kita dilarang, tapi waspada al-intibah. Kehati-hatian itu diharuskan. Ya, paling tidak. Masker. Allah. Best dengar. Lama tengah syok. Kita pun. Habib. Dia dulu kot, Mama. Ya. Kena keluarkan dia dulu kot. The lag betul tu. Orang call dia ke apa, tak tu. Dapat nak dikeluarkan. So, macam mana? Dia masuk balik tak? Kita tengok. Nadia selalu buat live kat TikTok. Tak adalah. Sikit-sikit je. Orang sekat. Slow down. Slow down.
Mungkin bateri dia kot kong. Baru je shock. Tengah-tengah dah lag. Kalau kong terkeluar terus. Ada tak dalam ni? Tak ada. Sekejap. Bila search tak jumpa nama Dia DM. terpause pula. Mungkin bateri dia dah habis. Ya, mungkin baterinya dah habis. Jadi kita pun Ma'assalamah lah. ma'asalamah lah. Ada lagi. Kita boleh, nanti kita boleh jemput lagi Habib tu untuk bercakap. Sebab pengalaman dia tu Mama. Pengalaman Ya, cerita dia tu yang Kita sedap. sejuk. Best kan? Yang cerita yang dia cakap syurga di rumahmu ni. Wow, tak sabar nak tengok. Kan? Tak, Saya nak tengok. Terganggu fikiran. Terganggu fikiran dengar tu. Saya check dekat dalam YouTube ada, tapi Tak full lah. full 1 jam lebih. Oh. Tapi tak tahu cerita yang apa. Nanti dia kata dia nak bagi link tadi. Ni apa? YouTube lah. Eh, YouTube, 4 tahun YouTube link lah kot. YouTube, oh dia buat tahun lepas ya? 4 tahun lepas. Oh 4 tahun lepas. Nampak gayanya tak muncul-muncul lah Habib dah. Sekejap. Tak muncul. Tapi Tak apa ada lah. dalam lah. Tengok macam ada dalam. Tak. Ada. Kan? Kalau Amalnya dah banyak. saya pun nak pergi makan ni Mama. Oh. Hmm. Okey, tak apa, kita akhirkan pada hari ini. Oh, habis. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan kita akan undang Habib. Kalau Habib dengar ni, mudah-mudahan kita dapat bersama Habib lagi untuk dengar cerita-cerita Habib yang sangat menarik dan menusuk kalbu kita pada malam ni kan. Rezeki kita lah. Saya kita dapat bersama Habib, dapat dengar cerita pasal Habib. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan silaturahim ini berkekalan dan kita boleh bersama-sama Habib live untuk bagi kita tausiah yang best-best lagi. InsyaAllah. Okey. Jadi kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Macam ni.